Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sahabat TV yang ada di rumah, senang sekali jumpa lagi bersama saya Laude dalam acara kajian kita bersama, yaitu Kupas Tuntas Alkitab dan Al-Quran. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kembali bahwa setelah saya mengupload beberapa video kemarin yaitu tentang, saya akan tunjukkan dulu di sini, tentang saya mengulas tentang murtadin yang gagal paham dalam memahami apa itu Injil Kemudian di sini tentang bukti kehancuran Bible bukan sekadar terjemahan. Ini yang saya upload dulu Mereka membuang banyak ayat yaitu tentang kenaikan Yesus ke langit. Ini video yang saya upload kemarin. Setelah saya upload video ini, ada lagi video atau ada seorang yang merasa mendapat bisikan Roh Kudus itu langsung merespon video saya ini ini saya akan kembali untuk menampilkannya di WhatsApp, bagaimana ketika geramnya dia melihat video saya ini membuktikan bahwa bukti-bukti kehancuran Bible atau Alkitab umat Kristen itu. Dia langsung menghubungi saya via voice note dan teks makanya saya akan kembali untuk menampilkan kembali di video saya ini bagaimana betapa geramnya dia barangkali dia iri dengan umat Islam, karena tidak seperti Alkitabnya yang hancur itu dia iri dengan umat Islam bahwa umat Islam itu Al-Qurannya tetap terpelihara. Jadi kita saksikan dulu di video berikut ini, hanya sebagai lampiran saja Kemudian pada tahun 1971 kitab-kitab atau ayat-ayat yang dibuang tadi di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 sampai dengan 8. Kemudian tentang kenaikan Yesus ke langit yang terdapat dalam Lukas pasal video inilah yang membuat orang itu geram Saya juga tidak tahu namanya, jadi saya membuat kafir saja di situ di kontak handphonenya agar saya tahu bahwa si kafir yang komplain saya. Tetapi pada bagian ini kita lihat tidak ada mungkin wawasan yang diketahui kita kembali untuk melihat WhatsApp-nya bagaimana betapa dia merasa geram melihat saya mengupload video ini untuk membantah bahwa Al-Quran itu sebenarnya tidak terdapat berbagai macam versi seperti yang dituduhkan tapi Alkitablah yang sesungguhnya telah hancur lebur Jadi dengan bukti-bukti yang sudah saya sampaikan pada video saya yang telah lalu mari kita melihat teks WhatsApp yang sudah dikirimkan oleh murtadin ini berikut sanggahan yang saya berikan. Jadi ini bukan masalah terjemahan. Oke, pemirsa, kita lihat di sini. Nah, ini dia pemirsa Jadi saya kemudian setelah mengupload video itu, saya mendapat WhatsApp berikut ini dari seorang umat Paulus Nah, jadi dia tidak terima dia merasa bahwa Alkitabnya itu tidak mengalami perubahan ketika saya mengatakan bahwa Ketika saya mengatakan bahwa Alkitab itu sudah mengalami perubahan, berapa banyak ayat-ayat yang dibuang, tambal sulam, kemudian dia menampilkan ayat RSV, pada teks berikut ini Jadi dia ingin membuktikan ke saya bahwa Alkitab itu tidak mengalami perubahan seperti yang saya tuduhkan, Nah, ini dia yaitu Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 sebab begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini
sehingga dia mengutus satu-satunya anak yang tunggal, ya, sehingga barang siapa yang percaya padanya tidak akan binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal, ya. Ini RSV. Tapi yang tidak disadari oleh umat Paulus ini bahwa yang dia kutip ini adalah RSV tahun 1971, ya, tetapi dia tidak merujuk ke tahun 1952. Ya, itu bahayanya, ya. Ya mungkin dia tidak punya, ya. Nah, ini sanggahan saya, ya. Ini jadi Alkitab yang menjadi rujukan bagi umat Kristen itu adalah King James Version, di mana menurut kata pengantar dari RSV tahun 1952 itu, yang sudah saya lampirkan pada video saya yang beberapa hari yang lalu, bahwa versi King James itu sudah mengalami kecacatan yang teramat sangat parah, ya, sehingga demikian parahnya Alkitab King James itu sehingga harus direvisi. Jadi ya bayangkan saja, ya, firman Tuhan kok direvisi begitu. Jadi lucu sekali, ya. Nah, ini komen-komen dari umat Paulus ini, ya. Nah, ini sanggahan saya, ya. Nah, kemudian kita melihat, ya, kemudian marilah kita mendengar bagaimana voice note dari umat Paulus ini. Itu klaim hoax itu. Kekal dalam memori. Yang kekal dalam memori yang versi yang mana? Gitu. Siapa yang memori? Gitu loh. Ini semua klaim-klaim general yang nggak pernah bisa dibuktikan. Nah, ya, dia bilang tidak pernah bisa dibuktikan. Jadi nampak-nampaknya umat Paulus ini wawasannya sangat dangkal sekali, ya. Lucu sekali saya kalau mendengar komen dari umat Paulus ini, ya. Mungkin ada 1-2 surat atau beberapa surat dihafal. Hanya 1 atau 2 surat atau beberapa surat, ya, 10 atau 20 surat. Kasihan sekali. Al-Quran itu terdiri dari 114 surat, ya, dan itu dihafal, ya. Kasihan sekali, ya. Oleh 1-2 orang, 3 orang. Tapi menghafal Al-Quran itu bukan sunnah Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Lucu, ya. Ya, tapi nggak apalah, kita maklumi saja, karena dia kan bukan umatnya Yesus, juga bukan umat Islam, ya. Artinya karena Yesus juga kan Islam, dia umat Paulus, ya. Jadi membaca Allah subhanahu wa ta'ala juga kaku-kaku gitu, ya. Jadi lucu, ya, tapi nggak apalah, poinnya bukan di sini, ya. Ini hanya sebatas pengantar saja, ya. Mari kita lanjut. Nyatanya Allah juga sengaja membuat orang lupa, menghilangkan ayat-ayat Quran. Jadi tidak ada dalil pembenaran bahwa Al-Quran kekal dalam memori. Memori siapa? Memori siapa? Wah, ini nih, ini yang Bapak ini nampaknya tidak pernah melihat TV, ya, barangkali, ya, atau mungkin tidak pernah melihat YouTube, ya. Mungkin yang dilihatnya hanya kisah-kisah Yesus versi Paulus, ya, hanya membaca Alkitab tulisan-tulisan Paulus, ya. Ini celakanya gitu, ya, sehingga tidak melihat dunia luar seperti katak dalam tempurung, ya, hanya berkuar-kuar saja gitu, ya, dengan suara nyaring, tetapi hanya di dalam, tidak melihat dunia yang begitu luas, hanya merasa mendapat bisikan Roh Kudus, ya, seolah-olah mendapat bisikan Roh Kudus, tetapi hanya di dalam tempurung saja, di dalam batok kelapa yang ukurannya hanya beberapa sentimeter itu,
tapi tidak membuka untuk melihat dunia yang begitu luas ya. Itu loh, memori siapa? Terus yang mana yang kekal? Yang dimakan kambing kekal nggak? Ya, Yang dimakan kambing katanya. Jadi nggak belajar juga ini Murtadin ini. Mari kita lanjut ya. Quran itu sendiri mengalami proses yang panjang untuk menjadi satu kitab resmi, Quran resmi Muslim, ya toh? Jadi klaim itu tidak berlaku bagi orang cerdas kecuali untuk membodoh-bodohin orang yang nggak bisa baca Quran. Ya, mari kita lihat apakah umat Paulus ini cerdas ya. Ya, kita lihat sampai di mana daya kecerdasannya itu ya. Disuruh orang membacakan Quran nggak bisa membedakan mana surat apa itu. Jadi maaf, klaim itu klaim palsu itu. Itu klaim hoax. Oke ya. Kemudian sudah lihat ya pemirsa yang ada di rumah ya. Sekarang mari kita lihat sanggahan saya ya. Kalau iri bilang bos, ya. Kan fakta Alkitab Anda itu telah hancur kan cukup jelas, ya. Dengan banyaknya versi-versi yang dibuang sana, dibuang di sini, tambal sana, tambal sini. Kalian buang lalu kalian masukkan lagi. Ini berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran itu selalu dihafal. Ya, cobalah Anda lihat sekali-sekali buka TV, bagaimana anak kecil ya, umur 5 tahun saja sudah hafal Al-Quran 30 juz, 114 surat. Ini bukti bagi Allah itu bahwa Allah itu memelihara Al-Quran, memelihara firman-Nya. Adapun klaim Anda yang mengatakan itu dimakan kambing, itu klaim Anda yang Anda tuh sangat tidak mempelajari ya, tidak mempelajari sejarah kodifikasi Al-Quran. Bahwa pada zaman Nabi Muhammad itu, ketika Nabi Muhammad itu menerima wahyu dari Gabriel, beliau itu menyuruh untuk menghafalkan dan dituliskan. Jadi dengan dua metode ini ya, hadis sahih Bukhari dan Muslim ya, coba Anda lihat itu ya. Adapun ketika zaman Khalifah Abu Bakar itu dicatatkan karena banyak para hafiz Quran yang gugur ya. Kemudian zaman Khalifah Utsman lagi dia dituliskan lagi dengan motif itu karena adanya varian bacaan Al-Quran ya, sehingga diseragamkanlah Al-Quran itu hanya dengan satu bacaan saja ya, tetapi tidak pula tertutup bahwa ada juga qiraat-qiraat yang lain, tetapi semua qiraat-qiraat itu bersumber pada satu qiraat, yaitu qiraat Quraisy. Jadi Anda ini yang kurang belajar saya rasa. Jadi kuncinya ya, ini Anda coba tolonglah buka TV itu, jika Anda itu tidak percaya dengan yang saya katakan, buka TV ya, atau lihat aja YouTube bagaimana Al-Quran itu terpelihara dalam hafalan dada setiap kaum muslimin ya, bahkan diperlombakan ya. Anda lihat setiap bulan puasa itu kami selalu membaca Al-Quran. Ini bukti bahwa kami memelihara Al-Quran. Bukan seperti Alkitab Anda yang sudah hancur lebur itu. Bahkan tidak ada mungkin umat Kristen yang menghafal satu lembar pun. Ya, ini yang saudara perlu perhatikan. Jadi jangan iri bos. Nah, pemirsa yang ada di rumah sudah lihat ya bagaimana sanggahan saya terhadap pendapat umat Paulus ini ya. Tetapi setelah saya menyanggah itu, saya tidak ada lagi dapat atau tidak direspon ya oleh umat Paulus ini. Saya juga nggak tahu ya, mungkin ya saya nggak paham lah ya, mungkin beliau juga capek mungkin ya, atau mungkin menurut beliau percuma saja ini, karena mungkin ia juga tidak punya bukti bahwa Al-Quran itu sudah mengalami kehancuran seperti Alkitabnya sendiri ya. Nah, jadi ini yang harus kita waspadai wahai saudara-saudaraku kaum muslimin, dan juga bagi umat-umat Paulus ya yang memang ingin mencari kebenaran itu ya. Jadi pesan saya bagi seluruh kaum muslimin ya, teruslah menggali ilmu pengetahuan ya. Jangan sampai kita dimurtadkan oleh kaum ular beludak itu ya.
Tetapi perlu diingat juga bahwa di antara umat Paulus itu juga ada orang-orang yang lurus, orang-orang yang memang juga menghormati kaum muslimin, ya, menjalankan keimanannya, tidak berusaha untuk memurtadkan kaum muslimin. Jadi kita harus menghormati juga mereka. Tetapi di antara mereka itu banyak sekali yang tujuannya tuh ingin menjadikan kaum muslimin itu juga masuk ke dalam golongan mereka sebagai umat Paulus, ya. Jadi kita harus waspadai itu. Padahal ya, Yesus itu adalah seorang muslim. Musa itu juga adalah seorang muslim, dan seluruh para nabi termasuk Abraham dan anak-anak cucunya itu semuanya muslim, ya, hingga ajaran Islam kemudian disempurnakan oleh penutup para nabi, penghulu para nabi, yaitu Muhammad SAW. Tetapi yang tidak dipahami oleh umat Paulus itu bahwa Yesus, ya, atau Isa Al-Masih itu sudah menubuatkan akan kedatangan nabi terakhir ini. Bahkan seluruh para nabi itu sudah mengabarkan akan kedatangan nabi yang merupakan penutup para nabi, yaitu Muhammad SAW. Di mana jika seluruh para nabi yang sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di seluruh muka bumi ini, ya, jika mereka bergabung menjadi satu untuk melakukan apa yang pernah dilakukan oleh Muhammad, apa yang pernah dicapai oleh Muhammad dalam prestasi-prestasi Muhammad selama hampir 23 tahun itu, maka mereka tidak akan sanggup walaupun mereka saling membantu antara satu dengan yang lain, ya. Tetapi hanya Muhammadlah yang secara cemerlang membuktikan bahwa dia adalah manusia yang paling agung, manusia yang paling kuat, manusia yang paling berpengaruh dalam sejarah, ya, sesuai dengan apa yang ditulis oleh seorang cendekiawan dari kaum kafir yang jujur, yaitu Michael W.W. Hart, ya, Michael Hart, ya, di mana beliau menulis The Top 100 Men in History, ya, di mana dia menulis bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah manusia yang paling agung sepanjang sejarah. Jadi bukan cuman Michael Hart aja yang menulis buku itu, tapi banyak juga orang-orang kafir yang lain yang menulis buku serupa, ya, seperti George Bernard Shaw, kemudian pendeta Bertrand Smith, ya, dan banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, ya, sangat banyak sekali buku-buku yang ditulis oleh orang-orang kafir sendiri yang sangat jujur dalam melihat pribadi Nabi Muhammad SAW. Walaupun mereka itu kemudian akhirnya meninggalkan dunia ini atau wafat dalam keadaan yang belum menerima Islam, tetapi ada juga di antara mereka itu yang sebelum wafatnya sudah menerima Islam sebagai satu-satunya jalan dan kebenaran dan kehidupan ini. Alhamdulillah. Jadi poinnya, saudara-saudaraku, ya, marilah kita satukan shaf, ya, singkirkan segala khilafiyah, ya. Jadi mari kita waspada dari gangguan umat-umat kafir yang mereka itu iri, ya, terhadap perkembangan Islam. Karena di Amerika dan Eropa sendiri itu Islam sudah mulai berkembang di sana, ya, di mana negara-negara maju dalam hal pemikiran, pendidikan dan teknologinya itu sudah maju, sehingga mereka menggunakan segala potensi yang mereka miliki, yaitu akal mereka gunakan, sehingga mereka menemukan cahaya kebenaran Islam. Jadi sehingga ketika orang-orang kafir itu juga melihat bagaimana di Eropa ketika Hagia Sophia selama beberapa puluh tahun itu, ya, hampir satu abad itu Hagia Sophia itu difungsikan menjadi museum, tapi akhirnya baru kita lihat, ya, bulan awal Agustus atau akhir Juli kemarin, ya, 2020 itu sudah difungsikan kembali menjadi masjid, sehingga ini membuat orang-orang kafir itu kebakaran jenggot, ya. Jadi ini harus kita pahami juga dari umat kafir, bahwa mereka itu iri terhadap Islam, ya, karena Turki itu adalah kunci atau khilafah al-Islamiyah yang pernah bersinar sepanjang
beberapa abad dan insya Allah akan kembali bersinar lagi ya. Jadi kita bisa pahami ya bagaimana gemetarnya orang-orang kafir itu melihat perkembangan Islam di Eropa dan Amerika ya. Dengan orang-orang cerdas yang ada di sana, mereka menggunakan segala potensi mereka untuk mencari kebenaran dan mereka menemukannya. Tapi sasaran mereka itu kepada orang-orang yang ada di Indonesia ya, karena di Indonesia ini orang-orang yang miskin banyak, orang-orang yang orang-orang Muslim ya, yang juga yang tidak memahami Al-Qur'annya sendiri juga banyak. Jadi saya mohon maaf jika saya mengatakan umat-umat Muslim ya di Indonesia ini tidak memahami Al-Qur'an itu sangat banyak sekali. Jadi saya mohon maaf ini dengan komentar saya terhadap umat muslimin yang ada di Indonesia, karena ini fakta ya, agar membuka kembali pikiran kita, agar marilah kita kembali membuka Al-Quran itu. Jangan hanya kita membaca Yasin saja setiap seminggu sekali ya, bahkan hanya acara-acara hari-hari besar Islam, tetapi kita tidak menggali apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu ya, sehingga gampang kaum muslimin itu dimurtadkan oleh kaum ular itu ya. Jadi pesan saya kepada kaum muslimin, marilah kita satukan shaf ya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata untuk memandang, tapi kadang-kadang menyibukkan kita. Tapi ngomong-ngomong,